Shalom saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali malam ini. Kita akan belajar firman Tuhan, integritas orang miskin. Mendengar kalimat itu rasanya bikin telinga kita risih dan tak enak didengar. Mengapa? Timbul pertanyaan, apakah itu bisa dimiliki? Mungkinkah ada pada mereka dan mereka bisa buat apa? Saudaraku, Allah mengajar kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Di sana ditekankan dengan jelas dan tegas agar kita belajar dari mereka. Sebab itu mari kita dengan sikap rendah hati mau belajar menaatinya. Amin. Saudaraku, tidak ada ruginya bila kita belajar integritas dari orang miskin. Sebab Allah yang mengatakan demikian bagi kita dalam firman-Nya. Jadi saudara, jangan anggap remeh terhadap orang miskin. Sebab Alkitab mengajar kita bahwa dari mereka kita belajar tentang kelakuannya yang bersih. Saudara-saudara, integritas adalah kesesuaian antara apa yang dikatakan dan dipikirkan, diwujudkan dalam perbuatan. Punya ketetapan hati yang tidak bisa berubah terhadap kebenaran sekalipun ada banyak godaan dan keadaan bisa berubah. Bekerja dengan kesetiaan dan ketulusan hati adalah juga integritas. Sebab bisa saja orang nampaknya setia, namun ia tidak tulus. Tetapi orang kalau tulus, ia pasti setia. Saudaraku, hidup dalam kebenaran sekalipun banyak tawaran dan godaan, menjunjung tinggi kebenaran, bukan ketenaran dan kekayaan. Itulah integritas. Haleluya. Integritas dapat kita temukan pada orang miskin. Walau seringkali mereka diabaikan, direndahkan, bahkan dianggap hina oleh banyak orang. Namun tentu demikian bukanlah sikap orang benar. Alkitab berkata, kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Dalam pandangan Allah, saudara-saudara, bahwa orang miskin punya integritas dan untuk itu kita perlu belajar dari mereka. Kalau Allah sampai angkat bicara soal integritas pada orang miskin, maka hal itu tidak boleh kita abaikan begitu saja. Sehingga perhatian kita jangan lebih tertuju pada orang kaya, walau pada mereka juga ada integritas. Alkitab berkata bahwa lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebalak. Amsal 19 ayat 1. Walau tubuhmu kotor, asal penghasilanmu dari gaji murni, itu lebih terhormat daripada tubuhmu bersih, tetapi penghasilan diperoleh dari manipulasi. Amin, saudara. Walau pakaianmu kotor, tetapi penghasilan diperoleh dengan cara yang bersih, itu jauh lebih bermoral dan bermartabat daripada pakaianmu bersih, tetapi penghasilan diperoleh dengan cara yang kotor. Alkitab berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 19 ayat 22. Ayat ini tegas berbicara bagi kita. Saudaraku, kesetiaan orang miskin sangat tulus dan walau hatinya polos tanpa ada dalih dan bantahan, yang melakukan pekerjaannya sebagai tanggung jawab. Saudara, Alkitab berkata lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Amsal 28 ayat 6. Lebih baik tangan yang kotor asal penghasilan dengan cara yang bersih, itu jauh lebih bermoral dan bermartabat daripada tangan bersih tetapi penghasilan diperoleh dengan cara yang kotor. Alkitab berkata lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Ini tegas dan keras buat kita supaya kita belajar, saudara. Sehingga tidak ada ruginya mendengarkan kebenaran walau disampaikan oleh orang lemah, susah dan miskin, sebab di sanalah akan terlihat apakah kita rendah hati.
Saudara-saudara, kelakuan yang bersih, kesetiaan, dan hikmat yang benar dapat juga kita temukan pada orang miskin. Sebab itu, jangan abaikan dan jangan anggap remeh mereka, karena Tuhan mengajar kita agar belajar dari mereka. Jadi saudara-saudara, yang terpenting adalah integritas, bukan soal fasilitas dan popularitas. Yang terpenting adalah karakter yang berkualitas tinggi dan bermoral unggul. Tuhan Yesus memberkati.